Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang menguburkan jenazah dengan Guru Mapel, Bapak Muhammad Amin Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan. Video ini dibuat oleh kelompok 6 dan nama anggotanya. Yang pertama ada Indah Apriliasari, yang kedua ada Kanaya Darwisya Akila, yang ketiga ada Rain Tasmani Fatha, dan yang terakhir ada Randi Prayuda. Pengertian menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah proses memakamkan jasad orang yang telah meninggal ke dalam tanah di liang lahat, yang merupakan salah satu tahapan terakhir dalam pengurusan jenazah. Hukum menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini gugur jika sudah ada yang melaksanakannya. Namun, bila tidak ada yang mengurus, semua umat Islam yang mengetahuinya akan berdosa. Sunnah dalam menguburkan jenazah. 1. Menyegerakan penguburan. 2. Mendoakan jenazah setelah pemakaman. 3. Meninggikan kuburan. 4. Mengarahkan jenazah ke kiblat. 5. Menyiram kubur dengan air. Dan yang terakhir, meletakkan jenazah di liang lahat. Larangan dalam menguburkan jenazah. 1. Meninggikan kuburan atau membuat bangunan di atasnya. 2. Duduk atau tidur di atas kuburan. 3. Menjadikan kuburan tempat ibadah. 4. Membongkar kuburan kecuali ada barang yang sangat berharga terjatuh atau ada kesalahan dalam penguburan. 5. Meratapi atau menjerit. Hal-hal yang harus disegerakan setelah mengubur jenazah. 1. Menyelesaikan biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah ditanggung dari harta peninggalannya. Jika tidak ada, maka menjadi kewajiban keluarga. Biaya tersebut digunakan untuk hal berikut, yaitu pembelian kain kafan dan perlengkapan untuk merawat jenazah, pembelian papan, biaya penggalian kubur, dan biaya penguburan. 2. Menyelesaikan utang-utang jenazah. Berikut beberapa kriteria utang tersebut. 1. Utang kepada Allah berupa nazar, zakat, dan haji yang belum ditunaikan padahal mampu. 2. Utang kepada sesama manusia harus segera diselesaikan supaya jenazah terbebas dari utang yang belum dibayar. 3. Melaksanakan wasiat. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan setelah semua kewajiban jenazah terpenuhi. Jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, sebab menurut hadis Nabi, sepertiga saja sudah dianggap banyak. Wasiat juga tidak boleh ditujukan kepada ahli waris, kecuali bila semua ahli waris yang lain rela dan mengikhlaskannya setelah wasiat meninggal. Cara menguburkan jenazah. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dhira' atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat dua bentuk liang kubur. Pertama, al-lahdu. Kedua, asyaqqu. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyaqqu adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyaqqu. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Dan tanah ketiga bacakan
wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu, bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' dalam kitab I'anatut Thalibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa al-lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang al-lahdu, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Kedelapan, apabila bentuk liang kubur berupa asyaku, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadzani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya, uruk makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Selanjutnya boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubadir. Terakhir, menurut beberapa ulama, disunnahkan mentalkin mayit setelah menguburnya. Demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.